dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita masih lanjut di Asmaul Husna Metro TV, lagi ngebahas tentang sifat Al-Mutakabbir, Allah yang maha mengagungkan ya, Masya Allah. Jadi kesombongan ini bahaya. Kita tahu ya, ibarat begini, kita itu ke surga pengen dan perlu pahala. Kita itu kadang suka terlalu fokus ngisi ember pahala kita. Ya, tadi kita udah sholat, tadi misalnya kita udah sedekah. Tapi kita suka lupa nih, kita lupa untuk ngecek ember pahala kita tuh bocor atau enggak. Karena bisa jadi ember pahala kita bocor. Apa yang bikin bocor? Masalah hati. Aku ingat waktu hidup meninggal nih kita. Tapi ingat waktu hidup aku tahajud, aku begini segala macam udah beramal soleh. Begitu disetor ember pahalanya, kosong. Ya ternyata bocor. Ya. Apa yang paling bikin bocor? Penyakit hati. Salah satunya apa yang paling berbahaya? Itu dia kesombongan. Ya. Nah kesombongan itu kata Nabi seperti apa? Apa yang pakai bajunya selalu bagus, mobil-mobil mewah gitu? Enggak. Kata Nabi justru adalah sombong itu dua cirinya. Batarul haqq wa ghamtun nas. Artinya apa? Menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Ya. Bagi orang sombong tuh kebenaran adalah dirinya. Jadi nggak suka nih dinasehatin atau duduk di majelis ilmu. Karena dia secara hati kecil menyadari bahwa oh iya nih ada yang lebih benar daripada dirinya yaitu Allah. Ada yang maha benar. Nah tapi karena dia nggak bisa membiarkan ada yang lebih benar dari dirinya, maka dia pasti akan gak suka dinasehatin, gak suka duduk di majelis ilmu. Ini justru yang penuntut ilmu sejati orang yang mau duduk di majelis ilmu nih tanpa ada ngerasa lebih suci, lebih baik dari orang lain. Ya. Dan itu sekali lagi ya. Allah amat sangat benci sekali. Nah, ada satu hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarah. Ya. Kecil sekali kesombongannya tapi ngerasa gue hebat, agulnya belagu. Maka nggak jadi apa-apa itu bisa ngegugurin pahala dia yang mungkin ada pahalanya tapi ember pahalanya jadi bocor gara-gara kesombongan itu tadi. Ya. Gimana ada orang bisa kayak gitu ya? Mungkin itu dia karena mungkin dia ngerasa ya aku yang didik, anakku yang hebat, anakku yang berprestasi, anakku yang punya piala. Enggak. Hasilnya ditolong oleh Allah. Gimana tuh cara ngatasinnya supaya kita bisa jadi orang yang tawadu, ya? Adalah ingat lagi kembalikan semuanya kepada Allah. Aku pinter dipuji orang, cepat menghafalnya, yang lain mah nggak secepat aku. Aku juga nggak tahu kok ngapalinnya cepet banget, kok nggak lupa-lupa. Ya karena Allah yang nitipin otaknya. Allah pengen dia jadi pelupa gampang banget. Hanya perlu cangkang cau. Apal tuh cangkang cau? Apa? Indonesianya apa coba sob? Kalau yang kayak cangkang cau tuh kayak Cau naon? cau pisang. Pisang. Cangkangnya berarti naon? Cangkangnya kulitnya. Kulit pisang. Hanya perlu kulit pisang kepeleset nggak geledak, cedak kita hulu kadagornya, udah lupa semuanya. Nama sendiri juga lupa, oro-boro, ya. Na'udzubillah. Mudah sekali. Kita manusia itu amat sangat lemah sekali. Allah mau bikin lupa. Allah mau ambil titipannya, ambil nggak bisa apa-apa. Terus berarti apa tuh yang layak kita sombongin? Ya, nggak ada sama sekali. Ya, maka ini harus dijauhi sama sekali karena naudzubillah nanti hancur kita di hadapan Allah. Ya, sok ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tuh silakan. Gini kok. Gimana? Di tempat kawan Yopan ini, di kerjaan ini, dia beli makanan. Iya. Terus? Tapi dia itu nggak mau berbagi, pelit. Nah, terus dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Nah, terus dianya itu dengan sombongnya itu nggak mau langsung buang muka gitu. Itu gimana kok menanggapinya? Ya, Masya Allah. Jadi dia di tempat kerja makan sendiri, nggak mau berbagi, pas diliatin juga malah buang muka. Ya, apa termasuk kesombongan atau gimana itu? Ya kita mah nggak bisa ngevonis hati orang ya. Itu semua yang Koko bahas tadi itu kalau mau diterapinnya ke diri sendiri aja, ngecek aku tuh ada kesombongan atau enggak. Ya. Maka kalau misalnya kayak gitu kita ngelihat dia sombong betulan pun ya kita mah tetap jadi orang baik aja. Ya. Tetap ditanya, tetap diobrolin. Kalau dianya malah nggak mau ya udahlah. Mungkin dia lagi ada masalah, mungkin lagi stres. Kita mau husnuzon aja lah. Udah bismillah. Atau mungkin dia ngerasanya lagi sakit kalau misalnya makanan ini dibagi ke orang takut orang ketularan. Kita mau husnuzon aja. Udah bismillah. Ya udah. Atau bisa jadi dia lagi stres, depresi, nggak ada yang tahu dia lagi kena masalah apa.
Ya, karena kita dibilang itu orang sombong atau enggak, kita nggak boleh ngevonis orang, ya. Jadi tenang aja. Teh Imat juga ada nggak yang mau ditanyain? Masih tentang orang tua tadi. Iya. Iya. Kenapa orang tuanya kenapa? Kayak Orang gini. tuanya anaknya sombong. Iya. Terus? Udah kayak gitu kan, dia itu sampai ngerendahin orang. anak Imat Anak orang juga, lain. ya seperti kayak gitu kok. Terus Imat maksudnya harus apa sih? Apa harus kesel, apa balas, apa gimana gitu kok. Dan apakah si orang tuanya itu ikut nanggung dosa anaknya nggak gitu, misalnya Iya. kayak gitu ya. Masya Allah. Maka ya orang itu tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain ya. Kecuali ada kesangkut pautnya. Kayak misalkan orang tahu maksiat gara-gara ngelihat kelakuan kita. Nah itu dia ikut kecipratan pahala jariahnya. Ini kan kita nggak tahu nih. Kalau orang tua itu akan nanggung doa kesombongan anaknya enggak. Kalau misalkan ternyata ibunya benar-benar baik budi, tawadu, rendah hati, dan gak pernah ngajarin kayak gitu, anaknya aja yang memang nyeleneh sendiri, ya jelas ibunya nggak ikut-ikutan sama sekali, nggak bertanggung jawab, ya. Dan bagi orang yang udah diremehin sama orang ini, entah anaknya atau entah ibunya, maka bismillah. Tugas kita mah udah dengerin aja. Kan disombongin sama orang, direndahin sama orang juga nggak selalu terhinakan. Nabi juga pernah direndahin orang, dianggap gila malah. Tapi apakah beliau jadi hina? Enggak, tetap aja mulia Rasul kita. Yang ngehinanya mana? Pada mati nggak jelas. Pada istilahnya hancur lebur, nggak jadi apa-apa. Iya kan? Jadi tugas kita mah udah lempeng aja, jadi baik. Sabar aja gitu ya kok. Sabar aja dan juga jangan sia-siakan waktu ngerugiin diri untuk sakit hati cuman gara-gara orang-orangan kesombongan orang tidak berkualitas seperti itu, naudzubillah. Rugi ya, mendingan fokus kebaikan, fokus untuk supaya tambah dicintain Allah. Nanti yang nerima hasilnya kan kita juga. Sepakat? Iya. Sepakat. Ya itulah kau pengen ambil kesimpulannya ini tentang Allah Al-Mutakabbir, ya. Bahwa kesombongan itu hanyalah jubah milik Allah, dan Allah paling tidak suka kalau misalkan ada yang sombong karena seperti mengambil haknya Allah, ya. Dan hati-hati juga bahwa ilmu itu bisa menjadi penyebab seorang takabur. Makanya ilmu itu bisa jadi ujian. Jadi nikmatnya satu caranya, ilmunya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Berarti ilmu bisa jadi musibah kalau membuat dirinya tambah jauh dari Allah. Maka yuk kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dengan benteng tawadu. Dan akan lebih mudah kita bisa bertawadu kalau kita ingat sama sifat-sifatnya Allah. Ya. Karena dengan sebegitu agungnya ke sifat-sifatnya Allah itu tersebut, malu kita pengen belagu kayak gimana karena nggak ada apa-apanya. Kalaupun kita dianggap hebat segala macam, aslinya juga dari Allah, nggak dari kitanya. Maka hati-hati ya, ingat terus itu baik-baik. Bismillah, mudah-mudahan episode ini bisa jadi pengikat kita untuk jadi hamba Allah yang tawadu. Semangat? Istilah. Kita akan ketemu lagi di sahur besok. Itulah bahasa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.